Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi mata kuliah Perubahan Kimia Komponen Pangan, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Hasanuddin, dengan submateri pembahasan perubahan komponen lemak dan minyak, yang akan disampaikan oleh kelompok 2, yang terdiri dari Irma Kamarudin, Hairunisa, dan Ria Andriana. Adapun latar belakang pentingnya mengetahui dan mempelajari perubahan komponen lemak dan minyak akan disampaikan oleh saudara Khairunisa. Sebagai pendahuluan tentang materi lemak dan minyak ini, maka untuk lebih mengenal lemak, yaitu disebut juga sebagai lipid. Terkait lipid lemak merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh di samping karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sebagai sumber energi yang paling tinggi. Para ahli gizi mengelompokkan lemak dan minyak dengan nama lipida, kelompok senyawa-senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lemak dan minyak merupakan golongan lipid yang hampir terdapat pada semua bahan pangan. Bahan pangan tidak termodifikasi seperti daging, ikan, telur, susu, kacang, tanah, dan lain yang mengandung invisible fat. Lipidnya berupa campuran senyawa, utamanya adalah trigliserida. Lemak dalam dunia fabrikasi ada produk yang umum dikenal yaitu margarin dan mentega, yaitu merupakan produk yang terdiri dari campuran trigliserida dan melalui proses ekstraksi yang dikenal sebagai visible fat. Minyak dan lemak digunakan secara meluas pada industri makanan dan minuman. Namun, minyak dan lemak rentan mengalami kerusakan melalui perubahan komponen fisik kimia. Kemudian adapun materi-materi yang akan dipresentasikan pada hari ini, yaitu pertama, pengertian sifat dan klasifikasi lipid, kedua, lipid pada manusia dan tumbuhan, ketiga, biosintesa lipid, keempat, lemak dan minyak, kelima, gliserol dan asam lemak, penyusun struktur lemak dan minyak, keenam, monogliserida dan digliserida, trigliserida, kemudian yang ketujuh, reaksi pembentukan lemak dan minyak, kedelapan, proses ekstraksi dan pemurnian lemak atau minyak, 9, reaksi kimia lemak dan minyak, sifat fisikokimia lemak dan minyak, bahan pangan sumber lemak, minyak, dan aplikasinya dalam bidang pangan. Untuk materi tentang lipid akan dibawakan oleh saudara Ria. Untuk itu saya persilahkan. Lipid. Lipid memiliki arti sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil atau gugus ester. Lipid berasal dari makhluk hidup diperoleh dengan cara ekstraksi. Lipid terdiri atas bermacam senyawa heterogen dengan struktur yang berbeda satu dengan yang lain. Sifat-sifat lipid. 1. Hidrolisis lipid menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme. Tidak larut air tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzena ester. Larut dalam larutan nonpolar seperti eter aseton. Mengandung CH2O. Beberapa lipid memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein. Klasifikasi lipid. Lipid diklasifikasi menjadi lipid kompleks yang dapat dihidrolisis dan lipid sederhana yang tidak dapat dihidrolisis. Lipid sederhana mengandung dua jenis komponen penyusun atau ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol, misalnya lemak dan minyak, ester kolesterol, wax dan keramid.
Kedua, lipid kompleks mengandung lebih 3 komponen penyusun, yaitu gliserin, asam lemak, dan asam fosfat. Misalnya fosfat lipid, glikolipid, dan lipid kompleks. Ketiga, sphingolipid, lipid turunan keramin. Memiliki gugus mirip gliserofosfat lipid, yaitu bagian kepala polar dan 2 ekor non-polar. Keempat, lipid prekursor, struktur lipid hasil hidrolisis dari kelompok lipid. Contohnya asam lemak, gliserol, aldehid lemak, lipid yang terlarut pada vitamin. Lipid juga dapat diklasifikasi berdasarkan sifat polaritasnya. Beberapa jenis lipid memiliki gugus polar dan non-polar, sehingga lipid berfungsi afifatik akan membentuk misel dalam air. Lipid pada manusia dan tumbuhan. Lemak tubuh bersumber dari makanan dan hasil produksi organ hati. Metabolisme lipid dalam tubuh melalui 3 jalur, yaitu jalur eksogen, endogen, dan reverse kolesterol transfer. Lipid plasma terdiri dari triacylglycerol 16%, fosfolipid 30%, kolesterol 40%, ester kolesterol 36%. Sedikit asam lemak rantai panjang tak teresterifikasi atau asam lemak bebas 4%. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentuk sel, sumber asam lemak esensial, alat angkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, dan memelihara suhu tubuh. Triacylglycerol pada tumbuhan tidak sebagai cadangan energi, namun sebagai simpanan karbon dalam biji. Asam lemak dipakai dalam sintesis fosfolipid dan glikolipid untuk pembentukan organel. Sebagian diubah menjadi gula, diangkut untuk pertumbuhan kecambah. Timbunan lemak pada biji terdapat dalam sitoplasma, dan endosperm yang dinamakan sporosom. Biosintesis asam lemak pada manusia terjadi dalam sitosol sel eukariotik, digunakan untuk membuat triacylglycerol atau fosfolipid. Biosintesis asam lemak pada tumbuhan terjadi di kloroplas daun, di proplastik biji, dan akar. Yang paling penting dari metabolisme lipid adalah sintesis asam lemak. Biosintesis lain yang penting adalah sintesis kolesterol, eicosanoid, dan sphingolipid. Biosintesis asam lemak. 1. Produksi asetil-CoA sitoplasma. Asetil-CoA dibawa keluar dari mitokondria untuk menghasilkan asetil-CoA sitoplasma. Asetil-CoA yang terbentuk di dalam sitosol akan mengalami karboksilasi untuk menghasilkan malonyl-CoA. Kedua, pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA. Untuk merubah asetil-CoA menjadi malonyl-CoA diperlukan enzim asetil-CoA karboksilase. Mula-mula CO2 diikat searah konvalen oleh biotin dengan menggunakan energi yang diperoleh dari hidrolisis 1 molekul ATP. CO2 tersebut dipindahkan ke asetil-CoA sehingga terbentuklah malonyl-CoA. Ketiga, pemanjangan rantai palmitat. Penambahan setiap 2 unit karbon digunakan ACP atau protein pembawa asil. ACP
terdiri dari 2 gugus proksetik, yaitu senyawa 4-fosfopantetein atau resin cysteine spesifik atau cis. Gugus fosfopantetein SHACP adalah tempat masukan gugus malonil, sementara gugus cysteine spesies SHACP merupakan tempat masuk gugus asil. Reaksi pertama dikatalis oleh ACP transferase. Gugus asetil pada aetil-SCOA dipindahkan ke gugus cysteine SH pada sintase. Gugus manolil pada manolil SCOA dipindahkan ke gugus fosfopantetein sulfihidril ACP, dikatalis oleh ACP maloniltransferase. Hasil akhir adalah enzim sintase memiliki 2 gugus asil yang terikat secara konvalen, 1 gugus asetil pada cysteine SH dan 1 manolil pada fosfat pantetein SH. Biosintesis asam lemak ada 4 tahap, yaitu tahap kondensasi. Gugus asetil dan gugus malonil yang berikatan konvalen dengan gugus SH sintase mengalami kondensasi membentuk gugus asetoasetil terikat pada gugus fosfopantetein SH dibebaskan oleh CO2. Reaksi ini dikatalis oleh 3-ketoasil ACP sintase. Kedua, tahap reduksi. Molekul asetoasetil SAC mengalami reduksi pada gugus karbonil dengan bantuan NADPH membentuk 3-hidroksibutiril SACP. Dikatalis oleh 3-ketoasil ACP reduktase. Tahap ketiga yaitu dehidrasi. Senyawa 3-hidroksibutiril SACP dihidrolisis oleh 3-hidroksiasil ACP dehidratase untuk menghasilkan trans alfa pangkat 2 butenoil SACP. Tahap penjenuhan. Ikatan pada alfa pangkat 2 butenoil SACP direduksi atau dijenuhkan untuk membentuk butiril SACP melalui aktivitas enoil ACP reduktase. Setelah melalui rangkaian siklus tersebut, dihasilkan palmitoil SACP sebagai produk akhir. Monogliserida, digliserida, trigliserida. Monogliserida satuan dari gugus hidroksil pada gliserol disubstitusi dengan asam lemak. Di gliserida terdapat 2 hidroksil yang disubstitusi dengan asam lemak. Reaksi pembentukan monogliserida dan digliserida dilakukan dengan esterifikasi atau intensifikasi atau gliserolisis. Monogliserida dan digliserida adalah kelompok gliserida yang dibentuk dari hasil reaksi antara gliserol dan asam lemak. Monogliserida dan digliserida dikenal dengan kode E471, yaitu bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai pengemulsi. Trigliserida adalah lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang
tersambung dengan satu gliserol. Gugus hidrolisis polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Gliserida yang terbentuk bersifat polar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Trigliserida merupakan cadangan makanan yang kaya energi. Pada vertebrata, trigliserida disimpan dalam bentuk lemak di dalam sel, sedangkan tumbuhan menyimpan gliserida dalam beningnya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saya, Irma Kamarudin. Lemak dan minyak adalah trigliserida atau triacylglycerol yang memiliki arti trimester dari gliserol. Lemak dan minyak adalah senyawa ester nonpolar yang tidak larut dalam air yang dapat dihasilkan oleh tanaman, disebut sebagai lemak nabati, atau dihasilkan dari hewan, disebut sebagai lemak hewani. Lemak dan minyak disusun oleh atom utama yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Namun, jumlah atom hidrogennya lebih banyak dan atom oksigennya lebih sedikit dibandingkan pada karbohidrat. Tidak seperti pada karbohidrat maupun protein, lemak dan minyak tidak berperan dalam memperkuat struktur jaringan tanaman maupun hewan, tetapi lebih berperan sebagai sumber energi. Kandungan kalori pada lemak cukup tinggi yaitu sebesar 9 kilokalori per gram atau sekitar 2/4 kali energi dari karbohidrat dan protein. Lemak dan minyak merupakan bagian dari kelompok lipid sederhana yang disusun oleh dua komponen utama, yaitu asam lemak dan gliserin. Dalam proses pengolahan pangan dan bagi konsumsi manusia, kelompok lemak dan minyak adalah yang paling banyak digunakan sehingga sering disebut sebagai edible fats, edible oils, atau edible lipid. Dalam struktur lemak dan minyak, molekul gliserin mengikat 3 rantai asam lemak dan membentuk senyawa ester yang bersifat nonpolar. Lemak dan minyak tidak membentuk struktur molekul yang panjang sebagaimana struktur polisakarida, melainkan panjang struktur dari lemak dan minyak tergantung pada jenis asam lemak yang terikat pada gliserinnya. Lemak dan minyak memiliki fungsi yang penting dalam pengolahan bahan pangan. Pertama, sebagai penambah nilai gizi dan kalori pada bahan pangan sehingga dapat menjadi sumber energi. Kedua, berkontribusi pada pembentukan tekstur dan mutu sensori produk pangan, serta sebagai penambah rasa gurih. Yang ketiga, berfungsi sebagai medium pindah panas dalam proses penggorengan bahan pangan. Yang keempat, sebagai pembawah, carrier, ataupun pelarut bagi vitamin esensial yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang kelima, berfungsi sebagai kolesterol dalam lemak hewan dan esgosterol pada lemak nabati. Selanjutnya, perbedaan antara lemak dan minyak. Lemak dan minyak berbeda dari sifat fisiknya pada suhu ruang. Istilah lemak atau fat umumnya digunakan untuk ester gliserol berbentuk padat pada suhu ruang, sedangkan minyak untuk ester gliserol berbentuk cair pada suhu ruang. Perbedaan sifat fisik ini disebabkan oleh komposisi asam lemak penyusunnya. Lemak mengandung asam lemak jenuh lebih banyak. Karena titik leleh asam lemak jenuh lebih tinggi daripada asam lemak tidak jenuh, maka lemak cenderung berbentuk padat pada suhu ruang, sedangkan minyak cenderung berbentuk cair. Selanjutnya, sumber lemak dan minyak. Lemak dan minyak dapat dihasilkan oleh alam yang bersumber dari bahan nabati maupun hewani. Yang bersumber dari tanaman misalnya, berasal dari biji-bijian palawija. Contohnya, minyak jagung, minyak biji kapas, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari. Yang kedua, berasal dari kulit buah tanaman tahunan. Contohnya, minyak zaitun dan kelapa sawit. Yang ketiga, berasal dari biji-bijian tanaman tahunan, seperti minyak kelapa, coklat, minyak inti sawit, dan lain sebagainya. Yang bersumber dari hewani, misalnya lemak susu, atau lemak sapi dan turunannya yang disebut juga oleosterin. Bisa juga berasal dari hasil laut, misalnya minyak ikan sardin, menhaden, dan lain sebagainya. Adapun perbedaan umum antara lemak nabati dan hewani adalah yang pertama, lemak nabati cenderung mengandung fitosterol, sedangkan lemak hewani mengandung kolesterol. Yang kedua,
Kadar asam lemak tidak jenuh dalam lemak hewani lebih kecil dibandingkan lemak nabati. Yang ketiga, lemak hewani mempunyai bilangan Raychard-Meisel lebih besar dan bilangan Polinsky lebih kecil dibandingkan dengan lemak nabati. Sumber lemak berdasarkan sifat fisiknya dapat dibagi menjadi sifat mengering dan sifat cair. Jenis minyak yang mudah mengering atau drying oil adalah minyak yang mempunyai sifat dapat mengering jika terkena oksigen dan akan berubah menjadi lapisan tebal, bersifat kental, dan membentuk sejenis selaput jika dibiarkan di udara terbuka. Sedangkan istilah minyak setengah mengering merupakan minyak yang mempunyai daya mengering lebih lambat. Berikut disajikan tabel sumber lemak nabati berdasarkan sifat fisiknya. Kelompok lemak yang berwujud padat, misalnya jenis lemak dari biji coklat, dari inti sawit, dan lain sebagainya. Kelompok lemak yang tidak mudah mengering, misalnya minyak zaitun, minyak kelapa, minyak inti zaitun, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kelompok lemak setengah mengering. Jenis lemaknya misalnya minyak dari biji kapas, dari kapok, jagung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelompok lemak yang mengering atau drying oil. Jenis lemaknya misalnya walnut, biji poppy, biji karet, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tabel sumber lemak hewani berdasarkan sifat fisiknya. Kelompok lemak yang berwujud padat yang berasal dari lemak susu, jenis lemaknya misalnya lemak dari susu sapi, dari susu kerbau, dari susu kambing, domba, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelompok lemak hewan peliharaan. Jenis lemaknya misalnya lemak babi, skin grease, mutton tallow, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok lemak yang berwujud cair, yang berasal dari hewan peliharaan. Jenis lemaknya misalnya minyak Smithfield. Kemudian kelompok lemak berwujud cair yang berasal dari fish oil atau ikan. Jenis lemaknya misalnya minyak ikan paus, minyak salmon, minyak sarden, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gliserol dan asam lemak penyusun struktur lemak dan minyak. Gliserol atau disebut juga gliserin dan asam lemak merupakan komponen utama penyusun lemak dan minyak. Pembahasan berikut akan menjelaskan kedua senyawa tersebut. Pertama, gliserol atau gliserin merupakan senyawa organik polar. Berdasarkan gambarnya menunjukkan bahwa gliserin terdiri atas 3 atom karbon yang mengikat 3 gugus hidroksil OH. Ketiga gugus karboksil ini bersifat reaktif dan dapat diesterifikasi oleh asam lemak. Dari ikatan dengan asam lemak yang beragam, dapat dihasilkan juga jenis lemak yang beragam pula. Yang kedua, asam lemak. Asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tidak jenuh. Karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Asam lemak atau asam karboksilat adalah senyawa organik polar yang mengandung 2 hingga 24 atom karbon dengan gugus fungsional utamanya adalah gugus karboksil. Jumlah atom karbon pada asam lemak umumnya genap, yaitu 2, 4, 6, 16, dan seterusnya. Asam lemak terpendek adalah asam asetat, 2 atom karbon, dan yang terpanjang adalah asam tetrakosanoat atau 24 atom karbon. Asam lemak yang terdapat dalam bahan pangan sumber lemak umumnya berkisar antara C12 dan C22. Gugus karboksil dari asam lemak bersifat polar. Berikut disajikan gambar struktur molekul umum asam lemak. Gugus ini terikat pada C1. Jadi gugus karboksil pada asam lemak ini terikat pada C1 dari rantai asam lemak. Posisi atom karbon pada rantai asam lemak dihitung dari posisi C1 yang mengikat gugus karboksil. Atom hidrogen terikat pada atom C berikutnya, C2, C3, C4, dan seterusnya. Untuk membentuk ikatan jenuh, atom karbon pada C2 sampai Cn dapat mengikat maksimal 2 atom H. Sedangkan atom karbon pada Cn pada bagian posisi ujungnya mengikat 3 atom H atau disebut juga gugus metal. Gugus metal pada Cn bersifat nonpolar
Dengan demikian, asam lemak memiliki ujung polar pada gugus karboksil dan ujung nonpolar pada gugus metal. Selanjutnya, pembahasan mengenai asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Jadi, setiap atom karbon pada asam lemak akan berikatan dengan atom hidrogen dan atom karbon lainnya, di mana masing-masing akan membentuk 4 ikatan kovalen. Rantai karbon pada struktur asam lemak dapat berupa jenuh atau tidak jenuh. Asam lemak jenuh atau saturated fatty acid disusun oleh rantai atom karbon penyusunnya yang berikatan tunggal atau mengikat 2 atom hidrogen. Asam lemak tidak jenuh atau unsaturated fatty acid mengandung 1 atau lebih atom karbon yang berikatan ganda atau double bond sehingga hanya mengikat 1 atom hidrogen. Asam lemak tidak jenuh dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah ikatan gandanya, yaitu asam lemak dengan ikatan tidak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid atau MUFA, dan asam lemak dengan ikatan tidak jenuh jamak atau polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Pada umumnya, terdapat beberapa cara penamaan untuk asam lemak jenuh dan tidak jenuh, yaitu nama umum dan nama sistematik. Tata nama sistematik asam lemak, khususnya asam lemak jenuh, didasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat dengan memberi akhiran OAT. Penggunaan akhiran OAT pada hidrokarbon sesuai dengan jumlah atom karbon yang terikat pada rantai asam lemaknya. Berikut disajikan tabel struktur kimia dan tata nama asam lemak jenuh. Berikut disajikan tabel struktur kimia dan tata nama asam lemak tidak jenuh. Jadi, pemberian nama asam lemak tidak jenuh lebih kompleks dibandingkan dengan asam lemak jenuh, karena harus dapat mengidentifikasi jumlah dan posisi ikatan rangkap pada rantai karbon, serta konfigurasinya, cis atau trans. Asam lemak tidak jenuh juga dapat ditulis secara singkat, dalam bentuk simbol, yaitu dengan menuliskan jumlah atom karbonnya, jumlah ikatan rangkapnya, dan posisinya. Contohnya, asam oktadekanoat dapat ditulis C18,20, artinya jumlah karbonnya 18 dan tidak ada ikatan rangkap. Pembahasan ketujuh mengenai reaksi pembentukan lemak dan minyak. Dalam struktur lemak dan minyak yang ditunjukkan pada gambar reaksi pembentukan lemak sederhana trigliserida, terlihat bahwa asam lemak terikat pada gliserol melalui ikatan kovalen sehingga terbentuk ester gliserol. Ikatan yang terbentuk adalah antara gugus karboksil pada asam lemak dan gugus hidroksil pada gliserin. Setiap pembentukan ikatan kovalen akan membebaskan 1 molekul air, sehingga reaksinya disebut reaksi polimerisasi kondensasi. Karena gliserin memiliki 3 gugus hidroksil, maka gliserin ini dapat mengikat maksimum 3 rantai asam lemak dan dapat melepaskan maksimum 3 molekul air untuk membentuk sebuah trigliserida. Lemak dan minyak umumnya merujuk pada kelompok trigliserida karena umumnya senyawa ini mengandung 3 buah asam lemak. Trigliserida bersifat nonpolar karena gugus hidroksil pada gliserin telah diesterifikasi oleh gugus karboksil dari asam lemak. Oleh karena itu, trigliserida bersifat tidak larut air, tetapi larut dalam senyawa organik nonpolar seperti heksana dan ether. Dengan demikian, lemak dari sumber bahan pangan dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut nonpolar tersebut. Berikutnya yang ke-8 tentang proses ekstraksi dan pemurnian lemak atau minyak. Lemak dan minyak dapat diekstraksi dari berbagai sumber lemak. Proses ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pengepresan mekanis. Pengepresan mekanis dilakukan untuk mengekstraksi minyak dari bahan yang umumnya berasal dari biji-bijian. Cara ini dilakukan untuk memisahkan minyak dari bahan yang berkadar minyak tinggi, yaitu 30 hingga 70%. Pada pengepresan, diperlukan perlakuan pendahuluan, yaitu pembuatan serpih, perajangan, penggilingan, serta tempering. Pada umumnya, terdapat 2 cara pada pengepresan mekanis, yaitu pengepresan hidraulik dan pengepresan berulir. Cara yang kedua
dengan rendering, yaitu cara ekstraksi dari bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak dengan kadar air yang cukup tinggi. Pada rendering, penggunaan panas adalah hal yang spesifik bertujuan untuk mengumpulkan protein pada dinding sel bahan dan memecah dinding sel tersebut sehingga mudah ditembus oleh minyak atau lemak yang terkandung di dalamnya. Menurut pengerjaannya, rendering terbagi menjadi dua, yaitu wet rendering yang dilakukan dengan penambahan sejumlah air selama prosesnya berlangsung. Yang kedua, dry rendering, yaitu rendering dengan cara tanpa penambahan air selama proses. Cara ekstraksi lemak atau minyak yang ketiga adalah ekstraksi dengan pelarut. Prinsip ini dilakukan dengan cara melarutkan minyak dalam pelarut minyak atau lemak. Cara ini biasanya akan menghasilkan bungkil dengan kadar minyak rendah, yaitu sekitar 1% atau lebih rendah lagi. Dan mutu minyak kasar yang dihasilkan biasanya cenderung menyerupai hasil dengan cara pengepresan atau pressing. Karena sebagian fraksi bukan minyak akan ikut terekstraksi dalam proses ini, maka pelarut yang biasanya dipergunakan adalah pelarut petroleum ether, N-hexan, gasolin karbon disulfid, dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam proses ekstraksi menggunakan pelarut yang menguap tidak boleh melebihi dari 5%. Nah, untuk menghasilkan lemak atau minyak yang lebih murni dengan sifat fisik yang sesuai dengan kebutuhan, maka minyak kasar yang dihasilkan tersebut haruslah dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu untuk menghilangkan dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Adapun proses pemurnian terdiri dari beberapa cara. Yang pertama ada deguming. Nah, proses ini fungsinya untuk menghilangkan komponen yang mirip lemak seperti fosfolipid atau kompleks protein lemak yang bersifat lengket seperti getah dan lendir. Nah, biasanya deguming dilakukan pada proses produksi minyak goreng. Selain itu, deguming juga digunakan untuk menghilangkan gum atau senyawa asam fosfatida dan turunannya yang akan berpengaruh terhadap mutu produk akhir minyak goreng. Yang kedua ada refining. Proses ini fungsinya untuk menghilangkan komponen-komponen yang tidak dapat dihilangkan pada proses deguming. Misalnya pigmen, senyawa fosfatida yang tidak larut dalam air, mineral mikro, dan senyawa-senyawa hasil oksidasi. Proses refining biasanya dilakukan dengan menambahkan larutan alkali, seperti soda kaustik atau NaOH. Nah, alkali ini akan bereaksi dengan asam lemak bebas membentuk sabun, kemudian akan memecah senyawa fosfatida, gum, dan pigmen yang larut dalam alkali. Biasanya dikerjakan dengan menggunakan sentrifugasi, sehingga trigliserida dapat dipisahkan dengan komponen-komponen tadi. Yang ketiga, bleaching atau pemucatan. Nah, proses ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan komponen-komponen yang mempengaruhi warna coklat pada minyak atau lemak, seperti karotenoid dan tokoferol. Nah, pemisahan komponen ini biasanya dilakukan menggunakan bahan pemucat, misalnya bleaching earth, contohnya adalah bentonite, atau arang aktif. Nah, pada proses produksi minyak sawit, bleaching biasanya digunakan dengan proses kombinasi antara bleaching earth dan menggunakan bleaching heat atau menggunakan panas. Yang keempat, ada deodorisasi. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan asam lemak bebas dan senyawa penyebab bau menyimpang seperti peroksida, keton, dan senyawa hasil oksidasi lemak lainnya yang mudah menguap dan dapat menimbulkan bau menyimpang atau off odor. Yang kelima ada vaksinasi. Vaksinasi fungsinya untuk memisahkan fraksi minyak dan lemak, misalnya memisahkan antara fraksi olein dan stearin. Maka minyak atau lemak yang murni hasil proses pemurniannya di awal tadi itu akan dipisahkan dengan cara melewatkannya pada filter press. Nah, proses ini akan membentuk suatu fraksi cair, sedangkan yang disebut dengan fraksi olein, sedangkan fraksi lemaknya atau fraksi padatnya yaitu fraksi stearin akan tertahan pada filter press. Nah, fraksi olein ini yang dihasilkan adalah minyak goreng, sedangkan fraksi stearinnya selanjutnya dapat diproses lebih lanjut untuk memproduksi margarin atau sabun. Yang keenam ada pemurnian terakhir, biasanya adalah hidrogenasi. Tujuannya untuk mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh, yang dapat meningkatkan titik leleh lemak atau minyak sehingga dapat mengubah wujudnya dari cair menjadi padat. Nah, hidrogenasi ini dilakukan dengan cara mereaksikan minyak panas dengan gas hidrogen yang dikatalisis dengan nikel. Gas hidrogen ini akan mengadisi ikatan rangkap yang terkandung dalam asam lemak.
proses hidrogenasi misalnya dilakukan dalam produksi pembuatan margarin atau shortening. Nah, proses hidrogenasi industri minyak dan lemak pada umumnya terdiri atas dua macam. Ada proses hidrogenasi secara parsial atau hidrogenasi secara keseluruhan. Nah, kalau proses hidrogenasi secara parsial ini artinya tidak seluruh ikatan tangkap diadisi, sedangkan hidrogenasi keseluruhan artinya seluruh ikatan tangkapnya ini dihidrogenasi sampai jenuh, seperti itu. Berikutnya, materi yang ke-9 yaitu reaksi kimia lemak dan minyak. Reaksi kimia penting yang melibatkan lemak atau minyak diantaranya adalah reaksi hidrogenasi, reaksi penyabunan, reaksi hidrolisis, reaksi oksidasi, serta reaksi intra- dan interesterifikasi. Nah, berikut pertama adalah reaksi hidrolisis lemak atau lipolisis, yaitu reaksi pelepasan asam lemak bebas atau free fatty acid dari gliserin dalam struktur molekul lemaknya. Nah, reaksi hidrolisis dapat terjadi pada lemak yang mengandung asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Reaksi hidrolisis dapat dipicu oleh adanya aktivitas enzim lipase atau pemanasan yang menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan ester dan pelepasan asam lemak bebas. Setiap pelepasan satu molekul asam lemak bebas memerlukan satu molekul air. Nah, pembentukan baut tengik yang disebabkan oleh reaksi hidrolisis ini baik dipicu oleh aktivitas enzim lipase maupun proses pemanasan disebut dengan ketengikan hidrolitik. Kemudian adanya akumulasi pelepasan asam lemak bebas, terutama yang memiliki rantai karbon pendek, misalnya asam butirat dan asam kaproat, akan menyebabkan pembentukan baut tengik. Nah, reaksi hidrolisis pada lemak dapat terjadi bila ada air dan pemanasan. Nah, berdasarkan gambar yang tertera, dapat dijelaskan bahwa mula-mula lemak akan terhidrolisis membentuk gliserin dan asam lemak bebas. Kemudian akan terjadi reaksi lanjutan yang menyebabkan pemecahan molekul gliserin dan asam lemak bebas. Dengan dipicu oleh adanya pemanasan, lemak, yaitu trigliserida, akan terhidrolisis, kemudian membentuk asam lemak bebas dan gliserol. Nah, pada pemanasan yang terlalu tinggi, ikatan pada gliserin dapat pecah sehingga menyebabkan lepasnya dua molekul air dan membentuk senyawa akrolein. Nah, akrolein ini bersifat volatile dan membentuk asap yang dapat mengiritasi mata. Nah, pemanasan asam lemak bebas pada suhu yang tinggi dan waktu yang lama juga dapat membentuk senyawa dimer dan trimer atau senyawa lanjutan. Yang kedua, reaksi hidrogenasi, yaitu reaksi adisi hidrogen ke dalam rantai asam lemak tidak jenuh pada sisi karbon yang mengandung ikatan rangkap. Nah, reaksi hidrogenasi mengubah lemak tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Reaksi ini akan dipercepat dengan proses pemanasan dan adanya katalisator misalnya nikel. Reaksi hidrogenasi merupakan tahapan dalam proses produksi margarin atau shortening dari minyak cair. Dalam reaksi ini, ada sebagian kecil asam lemak tidak jenuh mengalami isomerasi, di mana terjadi perubahan konfigurasi dari cis menjadi trans. Yang ketiga, reaksi penyabunan, yaitu reaksi yang terjadi apabila lemak, misalnya gliseryl palmitat atau tripalmitin, dipanaskan dengan adanya alkali atau sodium hidroksida yang menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam natrium palmitat dan gliserin. Nah, garam asam lemak berantai panjang ini disebut sebagai sabun, sehingga reaksinya dikatakan sebagai reaksi penyabunan. Nah, prinsip reaksi ini digunakan dalam proses produksi sabun secara komersial. Yang keempat, reaksi autooksidasi lemak. Ikatan rangkap asam lemak yang terikat pada struktur lemak atau minyak sangat mudah teroksidasi oleh adanya oksigen. Nah, reaksi oksidasi ini akan memicu pembentukan produk primer, sekunder, dan tersier yang bersifat volatile sehingga akan menyebabkan lemak atau produk yang mengandung lemak menjadi berbau dan tidak layak untuk dikonsumsi. Oksidasi lemak adalah salah satu reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan lemak, terutama lemak yang mengandung asam lemak tidak jenuh. Reaksi oksidasi lemak ini dapat dipicu oleh adanya oksigen, enzim peroksida, radiasi atau cahaya, dan ion metal polivalen. Apabila lemak yang mengandung asam lemak tidak jenuh teroksidasi oksigen dan dipicu oleh adanya panas, maka ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak tidak jenuh
akan segera terputus, dan oksigen akan menjadi bagian dari molekul itu. Nah, pada mulanya, berdasarkan gambar yang ditampilkan, atom karbon yang terdapat ikatan jenuhnya akan membentuk radikal bebas dengan membebaskan atom hidrogen. Selanjutnya, radikal bebas ini bersifat reaktif akan mengikat oksigen untuk membentuk radikal peroksida. Radikal peroksida juga bersifat sangat reaktif dan akan segera mengambil hidrogen yang terikat pada karbon yang memiliki ikatan rangkap dari asam lemak lainnya sehingga terbentuk radikal bebas baru. Nah, pengikatan hidrogen oleh peroksida akan membentuk hidroperoksida. Sedangkan radikal bebas yang baru akan mengulangi reaksi yang serupa dengan sebelumnya. Karena adanya reaksi pembentukan radikal bebas baru oleh peroksida ini sebagai hasil reaksi oksidasi lemak, maka disebut sebagai sifat autooksidasi. Nah, hidroperoksida yang dihasilkan pada reaksi ini berkontribusi pada pembentukan aroma yang menyimpang atau off-flavor yang merupakan indikasi kerusakan pada lemak atau minyak. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat dikatakan bahwa dalam reaksi ini terdapat 3 tahapan penting, yaitu inisiasi, propagasi, dan tahapan terminasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang sifat fisikokimia lemak dan minyak. Yang pertama yaitu bagaimana mengenal sifat fisik kimia lemak dan minyak. Yang pertama adalah kelarutan. Bagaimana kelarutan daripada lemak itu sendiri, yaitu di mana lemak dapat larut dalam pelarut organik maupun non-organik, atau dapat pula dengan pelarut organik non-polar, di mana aktivitas daripada pelarutan ini terjadi pada proses ekstraksi. Kedua adalah bagaimana mengenal sifat fisikokimia lemak dan minyak pada indeks refraksinya, yaitu di mana melihat dan menganalisis daripada tingkat konjugasi lemak yang terkait dengan kemurnian suatu lemak, di mana juga terkait panjang rantai asam lemak, kemudian sifat titik leleh daripada asam-asam lemak jenuh, di mana lemak yang tersusun oleh asam-asam lemak pendek akan memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak rantai panjang. Kemudian yang keempat adalah bagaimana berat jenisnya daripada lemak dan minyak, yaitu di mana pengukuran dengan perbandingan minyak pada suhu yang ditentukan, di mana umumnya suhu biasanya adalah 25 derajat Celcius, yaitu di mana berat jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan air, yaitu berkisar antara 0,916 sampai dengan 0,923 gram per mililiter. Kemudian yang kelima adalah bagaimana bilangan iodida daripada lemak dan minyak, di mana semakin tinggi bilangan iod, maka semakin banyak ikatan rangkap yang diadisi dan semakin tinggi derajat ketidakjenuhan lemak dan minyak tersebut. Kemudian mengenal titik turbidity atau titik kekeruhan daripada satu lemak atau minyak, di mana minyak dapat diukur dengan melihat suhu minyak atau lemak pada saat lemak mencair dan pada saat lemak mengalami kepadatan. Berikut adalah sifat padatan lemak solid fat index, yaitu di mana ukuran tingkat kepadatan lemak pada suhu yang berbeda, kemudian bentuk kristal yang terdapat dalam minyak dan meleleh pada suhu tertentu, kemudian bilangan asam, di mana bilangan asam ini menjadi salah satu parameter mutu juga, parameter inti untuk melihat berapa keberadaan asam lemak bebas yang menyebabkan
kerusakan utama pada lemak dan minyak karena proses hidrolisis. Kemudian menjadi patokan juga adalah di mana sifat kimia, fisikokimia daripada lemak dan minyak, yaitu adanya melihat bilangan peroksida, di mana semakin rendah asam lemak, di mana semakin banyak ikatan rangkap pada asam lemak, maka stabilitas oksidatif asam lemak semakin rendah, di mana keberadaan senyawa peroksida ini menjadi satu indikator terjadinya oksidasi. Kemudian bilangan paraniasidin yaitu menentukan total oksidasi nilai daripada peroksida, di mana bilangan paraniasidin juga menjadi parameter tingkat kerusakan oksidasi pada lemak dan minyak. Kemudian derajat ketengikan, di mana derajat ketengikan ini juga menjadi parameter kerusakan lemak dan minyak, di mana melihat bagaimana stabilitas oksidasi lemak sehingga menimbulkan bau yang tengik. Kemudian bilangan TBA yaitu merupakan bilangan thiobarbituric acid atau disingkat TBA, yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat ketengikan lemak atau perupangan yang mengandung lemak dan minyak. Selanjutnya, bahan pangan, sumber lemak, minyak, dan aplikasinya dalam bidang pangan. Yang pertama adalah margarin. Kita mengenal margarin merupakan produk yang umumnya banyak dikenal masyarakat, di mana margarin ini merupakan produk turunan lemak berbentuk plastis yang merupakan emulsi air dalam lemak, kemudian merupakan campuran antara 80% lemak dan 15% air, serta bahan lain berupa garam, flavor, pengemulsi, warna, vitamin, dan lain sebagainya. Kemudian margarin itu sendiri digunakan dalam proses pembuatan roti, pembuatan kue, di mana yang tujuannya memperbaiki tekstur, menambah cita rasa pangan, bahan pelapis pada roti yang bersifat plastik dan akan segera mencair di dalam mulut. Produsen di Indonesia menggunakan Raffinate Bleached Deodorized Palm Oil dan Raffinate Bleached Deodorized Palm Stearin sebagai bahan baku utama untuk pembuatan margarin, di mana adanya nanti penambahan pewarna, kemudian adanya fortifikasi provitamin A, penambahan beta karoten, yang mana nantinya membuat margarin itu berwarna kuning dengan adanya juga penambahan vitamin E, A, dan D. Pembuatan margarin dilakukan dengan cara membuat emulsi antara fase minyak dengan fase air menggunakan pengemulsi. Tahapan proses meliputi formasi lemak, minyak, pencampuran dengan fase air, pendinginan untuk pembentukan plastisasi atau teksturisasi, dan tempering. Jenis-jenis margarin yang umumnya diketahui adalah margarin meja, margarin industri, dan puff pastry margarins. Berdasarkan hasil riset Umi et al. 2015 menunjukkan bahwa margarin yang disimpan pada suhu ruang dengan lama simpan memperlihatkan perubahan baik secara fisik, kimia, di mana kadar air, bilangan peroksida, asam lemak bebas, di mana semakin lama margarin disimpan pada suhu ruang, maka kadar air, bilangan peroksida, asam lemak bebas semakin meningkat. Dan ketiga parameter menjadi parameter yang sangat inti untuk melihat daripada kondisi margarin yang telah mengalami perubahan oksidasi. Adapun kriteria dan persyaratan mutu berdasarkan SNI margarin, di mana kriterianya yaitu berdasarkan kadar air. Kriteria uji yang dilihat adalah itu kadar air, lemak, derajat asam, bilangan peroksida yang masa simpan 1 bulan, kemudian pencemaran logam berbahaya, adanya pengawet, kemudian penambahan asam benzoat dan natrium benzoat, kemudian melihat keadaan fisik daripada produk margarin itu sendiri, yaitu melihat bau, rasa, dan warna, di mana telah diatur persyaratannya, yaitu kadar maksimal 16, lemak minimal 80%, kemudian maksimal 0,3 bilangan peroksidanya, kemudian untuk bilangan peroksida yang untuk penyimpan 1 bulan maksimal 8,0,
logam berbahaya 2-4%. Kemudian pengawet tidak boleh ada atau negatif. Kemudian asam benzotnya maksimal 0,2%. Kemudian melihat bau dan rasa warna itu yang diperiksa adalah tidak tengik, tidak berjamur, bau, rasa, dan warna normal. Produk mentega. Mentega ini menurut Winarno, mentega merupakan emulsi air dalam lemak dengan kira-kira 18% air dan 8% lemak susu dan sejumlah protein yang bertindak sebagai zat pengemulsi atau emulsifier, di mana jenis lemak mentega ini memiliki aroma dan rasa yang harum karena terbuat dari susu sehingga produk juga akan beraroma harum dan terasa susu. Nah, mungkin kita akan melihat di sini antara perbedaan margarin dan mentega, di mana mentega ini titik leleh mentega itu cukup rendah ketimbang margarin, yaitu 33-30 derajat, sehingga efek pemakaian mentega pada rich biscuit yang umumnya ditambahkan akan menghasilkan adonan yang lebih lembek dan mudah melebar jika dipanggang, karena sifat mentega yang kurang plastisin dibandingkan margarin. Kemudian secara fisik, mentega atau butter memiliki kalori dan lemak jenuh yang lebih banyak dibandingkan margarin. Melihat produk antara mentega dan margarin, kita dapat membedakan antara mentega dan margarin yang keduanya sama-sama merupakan produk berbasis lemak dan minyak. Mentega terbuat dari lemak hewani dan margarin dari lemak nabati. Kemudian mentega berwarna lebih pucat sedangkan margarin warnanya lebih kuning. Mentega memiliki kandungan kolesterol tinggi dan lemak jenuh hingga 80%, sedangkan margarin memiliki kandungan lemak tak jenuh. Mentega sulit disimpan di suhu panas karena mudah meleleh, sedangkan margarin lebih mudah disimpan tanpa perlu dimasukkan ke lemari pendingin. Mentega memiliki titik rendah yaitu 33-30 derajat Celcius, sedangkan margarin bertitik leleh yaitu 37-42. Meski punya titik leleh rendah, tapi mentega lebih padat jika dibandingkan tekstur margarin yang cenderung lebih lembek. Pada produk minyak goreng juga berbasis lemak dan minyak ini, di mana minyak merupakan campuran dari ester asam lemak dan gliserol, kemudian asam lemak jenuh yaitu saturated fatty acid SFA dalam bentuk asam palmitoyl sebanyak 40-4%. Nah, pembuatan minyak ini sendiri yaitu pada minyak kelapa sawit, kandungan asam lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid MUFA adalah asam oleat 39-40%, sedangkan asam lemak tak jenuh majemuk atau yang dikenal dengan FUFA atau polyunsaturated fatty acid terdapat dalam bentuk asam linolenat 7-10%. Asam lemak tak jenuh yang terbanyak adalah asam oleat. Pemanasan berulang pada minyak sawit dapat menyebabkan atau mengakibatkan oksidasi minyak sehingga berwarna lebih gelap. Pemanasan minyak terputus, maka selama pemanasan akan menyebabkan destruksi makin cepat. Suhu penggorengan yang dianjurkan biasanya antara 170 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Menurut Winarno yang dikutip dari jurnal 2004, makin tinggi kadar gliserol makin rendah titik asapnya. Artinya, minyak tersebut makin cepat berasap, makin tinggi titik asapnya makin baik mutu minyak tersebut. Mutu daripada minyak goreng itu dipersyaratkan sesuai SNI 0137419995, di mana kriteria uji mutu dari minyak goreng itu adalah melihat keadaan bau, warna, rasa, air, asam lemak bebas, bahan tambah makanan, kemudian adanya kandungan cemaran logam pada saat proses pengolahan, kemudian arsen dan bilangan angka peroksida, di mana persyaratan ini mempersyaratkan bahwa keadaan fisik bau, warna, dan rasa itu normal, kemudian air maksimal 0,3, asam lemak bebasnya yang dihitung sebagai asam laurat maksimal 0,3%, kemudian bahan tambahan makanan diatur sesuai peraturan Permenkes tahun 88. Kemudian untuk cemaran logam, di mana untuk Fe maksimal 1,5, kemudian Cu maksimal 0,1, raksa maksimal 0,1, untuk timbal maksimal 4,0, timah maksimal 0,05, Zn, seng maksimal 40-25,0, di mana satunya adalah miligram per kilogram. Kemudian untuk arsen maksimal 0,1 dan untuk bilangan peroksidanya adalah maksimal 1. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah 1. Lipid merupakan kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil
atau gugus ester, lipid dapat diklasifikasikan menjadi lipid sederhana dan lipid kompleks atau dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat polaritasnya. Kedua, hal paling penting dari metabolisme lipid adalah biosintesis asam lemak. Ketiga, lemak dan minyak adalah kelompok lipid trigliserida yang tersusun atas 3 asam lemak yang terikat pada gliserin. Lemak digunakan untuk ester gliserol berbentuk padat dan minyak untuk ester gliserol berbentuk cair pada suhu ruang. Keempat, lemak dan minyak dapat diekstraksi dengan cara pengepresan dan pemanasan, menggunakan pelarut lemak yang bersifat nonpolar dan tidak toksik, dan rendering. Kelima, reaksi kimia penting yang melibatkan lemak atau minyak diantaranya adalah reaksi hidrogenasi, reaksi penyabunan, reaksi hidrolisis, reaksi oksidasi, di mana reaksi pada lemak tersebut melibatkan gugus fungsional ester dan ikatan-ikatan rangkap pada rantai asam lemaknya. Keenam, lemak dan minyak memiliki sifat fungsional yang berguna dalam pengolahan pangan, di antaranya mempengaruhi warna, flavor, tekstur, kelembutan, emulsifikasi, dan medium pindah panas dalam proses penggorengan. Adapun contoh lemak adalah margarin, mentega, sedangkan contoh minyak adalah minyak goreng yang merupakan beberapa bahan pangan berbahan dasar lemak dan minyak. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.